069 akan menjelaskan materi yang pertama, konsep stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial berasal dari kata istilah social stratification yang berarti sistem berlapis-lapis dalam masyarakat. Kata stratum yang berarti lapisan. Stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat dalam kelas-kelas secara bertingkat. Seorang sosiologi, Pritim A. Sorokin, pada tahun 1957 mengatakan bahwa sistem berlapis itu merupakan ciri yang tetap dan umum dalam setiap masyarakat yang hidup teratur. Berbeda dengan kedudukan manusia dengan masyarakat, secara berlangsung menunjukkan pada pembedaan bagian dari masyarakat tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban tanggung jawab, nilai-nilai sosial, dan pembedaan pengaruh dari antara anggota-anggota masyarakat. Kalau dinyatakan dalam bentuk gambar, sederhananya seperti pada gambar di samping ini. Pada diagram di atas terlihat kelas atas, menengah, dan bawah. Yang kedua, ada sistem stratifikasi sosial. Ada beberapa kriteria yang sering dijadikan dasar terbentuknya stratifikasi sosial, yaitu kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan capaian ilmu pengetahuan dalam stratifikasi sosial. Selalu melekat pada dua unsur orang-orang yang berada di dalam kedudukannya, yaitu status dan peran role. Misalnya, seseorang dengan kedudukan sebagai kepala sekolah, maka ia memiliki peran untuk memajukan siswa dan sekolah yang dipimpinnya. Stratifikasi sosial tertutup. Dalam stratifikasi sosial tertutup ini, seseorang akan masuk menjadi anggota dalam satu lapisan yang ditentukan melalui kelahiran. Dalam stratifikasi sosial tertutup ini, seseorang memiliki atau bahkan memungkinkan tidak pindah ke lapisan sosial lainnya. Stratifikasi sosial tertutup ini dibagi menjadi beberapa kasta seperti kasta Brahmana, pendeta, ksatria, bangsawan, dan raja, waisya, pedagang, dan pegawai pemerintahan, sudra, petani. Kemudian pada sistem stratifikasi sosial terbuka, setiap orang dalam masyarakat memiliki peluang yang sama dalam meningkatkan status sosialnya. Status sosial bisa naik tetapi tidak menutup kemungkinan dapat turun karena sebab tertentu. Sosial seseorang dipengaruhi oleh usahanya sendiri. Contohnya, stratifikasi sosial ini terdampak pada keterampilan pegawai di suatu perusahaan. Stratifikasi sosial campuran pada lapisan sosial masyarakat ini terjadi penggabungan antara stratifikasi sosial tertutup dan stratifikasi sosial terbuka. Seseorang mungkin saja terlahir dari keluarga yang tergolong pada pelapisan sosial tengah atau bawah. Namun, dengan berusaha yang maksimal seperti menempuh pendidikan tinggi, dia berubah naik strata sosialnya menjadi pelapisan lebih baik. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Sri Yuni Patondon. Nama saya Sri Yuni Patondon, NIM 19014140068. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang macam-macam kelas sosial dalam masyarakat. 4. Macam-macam kelas sosial dalam masyarakat. Macam-macam kelas sosial dalam masyarakat sangat beragam. Di kalangan para ahli sosial kita menjumpai keanekaragaman dalam penentuan jumlah lapisan sosial. Namun sejumlah ilmuwan sosial membedakan menjadi 3 kelas sosial atau lebih, yakni: yang pertama, kelas atas. Kelas atas ini ditandai oleh besarnya kekayaan penganggur baik dalam sektor-sektor masyarakat perseorangan ataupun umum. Penghasilan tinggi, tingkat pendidikan yang tinggi, dan kestabilan kehidupan keluarga. Yang kedua, kelas menengah. Kelas ini ditandai oleh tingkat pendidikan yang tinggi terhadap kerja keras pendidik, kebutuhan menabung dan perencanaan masa depan, serta mereka dilibatkan dalam kegiatan komunikasi. Yang ketiga, kelas bawah. Kelas bawah ini biasanya terdiri dari kaum buruh kasar. Penghasilannya pun relatif lebih rendah sehingga mereka tidak mampu menabung. Lebih besarnya memenuhi kebutuhan langsung daripada memenuhi kebutuhan masa depan. Berpendidikan rendah dan menerima dana kesejahteraan dari pemerintah.
Bahkan seseorang ilmuwan yang bernama Warner merinci ketiga kelas ini menjadi 6 kelas, yaitu kelas pertama kelas atas bawah, lower upper class, mempunyai jumlah uang yang sama, tetapi mereka belum terlalu lama memilikinya, dan keluarga ini belum lama berpengaruh terhadap masyarakat. Yang kedua, kelas menengah atas, upper middle class, mencakup kebanyakan pengusaha dan orang profesional yang berhasil dan umumnya berlatar belakang keluarga baik dan penghasilan yang menyenangkan. Ketiga, kelas menengah bawah, lower middle class, meliputi para juru tulis, pegawai kantor, dan orang-orang semi profesional. Dan yang keempat, kelas bawah atas, upper lower class, terdiri atas sebagai besar pekerjaan tetap. Dan yang kelima, kelas bawah lower class, meliputi para pekerja tidak tetap, penganggur, butuh musiman. Sekian dari materi saya. Materi selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Sarmila, NIM 190141401. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Sriuni. Dasar lapisan masyarakat. Ukuran atau kriteria biasanya dipakai untuk menggolong-golongkan lapisan masyarakat ialah anggota-anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan tersebut sebagai berikut. 1. Ukuran kekayaan. Ukuran ini dapat berupa keberadaan barang siapa yang memiliki kekayaan paling banyak. Orang-orang itu termasuk lapisan paling atas. Kekayaan tersebut misalnya dapat dilihat dari tempat tinggal, besarnya tempat tinggal, kendaraan, pakaian-pakaian yang dikenakan. Kebiasaannya dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga, yang semuanya itu dianggap sebagai simbol atau lambang-lambang kedudukan seorang yang membedakannya dengan orang kebanyakan. 2. Ukuran kekuasaan. Barang siapa yang memiliki kekuasaan yang paling mempunyai wewenang terbesar, maka orang-orang itu menempati lapisan tertinggi dalam masyarakat. 3. Ukuran kehormatan. Ukuran ini mungkin terlepas dari ukuran-ukuran kekayaan dan kekuasaan. Ukuran semacam ini biasanya hidup pada bentuk-bentuk masyarakat masih tradisional. Orang-orang yang bersangkutan adalah individu dianggap atau perana jasa besar dalam masyarakat. Orang-orang yang paling dihormati atau disegani ada dalam lapisan atas. 4. Ukuran ilmu pengetahuan. Ukuran ini biasanya dipakai untuk masyarakat-masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Akan tetapi, ada kalanya ukuran tersebut menyebabkan akibat-akibat negatif karena kemudian ternyata bahwa bukan mutu ilmu pengetahuan yang dijadikan ukuran, akan tetapi gelar kerjanya. Sudah tentu hal ini mengakibatkan segala macam usaha atau mendapatkan gelar tersebut walau melalui mekanisme yang tidak benar. Ukuran tersebut di atas tidaklah bersifat limitatif, oleh karena masih ada ukuran lainnya yang dapat dipergunakan, akan tetapi
Ukuran itu adalah aspek yang menonjol sebagai dasar timbulnya sistem berlapis-lapis dalam masyarakat. Baiklah, itulah materi yang saya sampaikan. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Ika. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Ika dengan NIM 1901414291 akan membahas tentang unsur-unsur lapisan masyarakat. Kedudukan atau status terhadap sedikit perbedaan antara kedudukan status dan kedudukan sosial. Sosial status secara definitif, kedudukan dimaknakan sebagai suatu wadah seorang individu pada suatu kelompok komunitas sosial, sedangkan pengertian kedudukan sosial ialah lingkungannya dan juga hak-hak serta kewajibannya. Peranan role merupakan aspek bersifat dinamis yang ada pada kedudukan status kedudukannya, maka ia telah melakukan sebuah peranan tersebut diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya norma kesopanan yang menuntut seseorang untuk menyapa orang banyak dikala dia berjalan melintasnya, maka dia berlaku seperti itu. Atau norma kesopanan yang mengatur sikap seseorang penumpang terhadap orang lanjut usia di kendaraan umum, maka dia harus mendahulukan orang tua itu untuk duduk. Sekurangnya suatu peranan itu mencakup 3 hal. Yang pertama, peranan adalah meliputi norma-norma dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Yang kedua, peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Dan yang ketiga, peranan juga dapat dilakukan sebagai perilaku individu yang paling bagi struktur sosial. Demikian dari saya. Selanjutnya akan dibahas teman Saudari Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Perik dan Guru dari kelas 5B PGSD NIM 1901414070. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian mobilitas sosial. Pengertian mobilitas sosial menyatakan bahwa mobilitas sosial dapat dilakukan melalui beberapa saluran yang disebut sirkulasi sosial, social connection. Sirkulasi sosial dapat angkatan bersenjata, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, organisasi politik, dan organisasi keahlian. Bentuk mobilitas sosial: penilaian di kawasan prawisata, Pantai Karya Wiluk Kurniawanti dan Puji Lestari. Mobilitas sosial dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu mobilitas sosial horizontal, mobilitas sosial vertikal, dan mobilitas sosial antar migrasi. Mobilitas vertikal dijelaskan sebagai merupakan perubahan kedudukan sosial dalam posisi yang tidak sederajat. Jenis mobilitas ini dibagi menjadi 2, yakni sosial saking atau gerak mobilitas sosial ke atas, yakni perubahan kedudukan sosial dari kedudukan tinggi ke yang lebih rendah. Contohnya, pegawai kantor yang melakukan korupsi lalu dipecat. Sosial ambing atau gerak melintas sosial ke, yakni perubahan kedudukan sosial dari kedudukan posisi rendah ke posisi tinggi. Contohnya, warga yang diangkat jadi ketua RT atau staf tata usaha bisa diangkat menjadi manajer. Yang kedua, mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial horizontal merupakan yang terjadi karena adanya perubahan kedudukan sosial yang maju dalam posisi sederajat. Misalnya, perpindahan warga negara
berpindah ke lokasi pengawasan sampai mengubah jabatan. Yang terakhir, mobilitas antar negasi. Perubahan status sosial yang terjadi di antar negasi, ayah dan ibu hingga anaknya. Itulah materi yang saya jelaskan. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Srianti, NIM 1901414066. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dampak dari adanya stratifikasi sosial. Ada dua dampak dari adanya stratifikasi sosial. Yang pertama, dampak positif. Dampak positif yang bisa ditimbulkan oleh stratifikasi sosial yaitu yang pertama, adanya keinginan yang tertanam di individu buat bersaing untuk berpindah ke kelompok ataupun kasta yang lebih baik. Yang biasanya keinginan ini disebabkan karena stratifikasi sosial yang sifatnya membedakan setiap individu, membuat individu yang merasa tidak adil mencoba untuk berusaha keras dan ingin mencapai prestasi demi keinginan diperlukan lebih adil. Yang kedua, adanya tindakan yang bisa dilakukan untuk menghilangkan kesenjangan sosial seperti dengan cara meningkatkan pemerataan pembangunan di setiap wilayah. Dengan adanya tindakan dalam menghilangkan kesenjangan sosial, maka diharapkan kondisi bisa kembali stabil. Kedua, dampak negatif. Dampak negatif yang bisa ditimbulkan dari adanya stratifikasi sosial yaitu yang pertama, konflik antar kelas. Mengingat bahwa stratifikasi sosial yang bisa membedakan dan membagikan tingkatan yang masing-masing berbeda. Bisa saja hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan kepentingan bagi setiap tingkatan dan menyebabkan konflik antar kelompok. Konflik-konflik yang berlangsung sangat merugikan kesejahteraan pastinya di suatu negara. Yang kedua, konflik antar kelompok sosial. Ketika adanya perbedaan antar kelompok sosial terjadi, maka bisa saja memunculkan niat yang buruk yang berupa niat untuk menguasai kelompok lain secara menggunakan paksaan yang berakibat bisa membuat konflik yang bisa memicu rusuh. Yang ketiga, konflik antar generasi. Generasi muda dan generasi tua pasti akan berbeda dan masing-masing memiliki tujuan yang berbeda dan kepentingan berbeda. Sekian dari materi kami, saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.